Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap ruang adalah tempat belajar. Kembali lagi bersama saya di Private Class. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yaitu Purna Duta SMA Provinsi Bali yang pokoknya keren banget deh, yang telah mengikuti program dari pemerintah Jepang. Mungkin kakak silakan. Oke, keren dari Hong Kong gitu ya. Oke. Terima kasih Cista sebagai moderator pada hari ini, dan ini merupakan first time bagi aku untuk bisa muncul di Seman Barat Channel ini. Dan dari banyaknya siswa yang ada di SMA Negeri Bali Mandara, hari ini aku diberikan kesempatan untuk bisa sharing session bersama dengan penonton semuanya, khususnya baik yang ada di rumah, di sekolah, asrama, dan lain sebagainya. Dan perkenalkan, aku Ika Krisna Adisweta, biasa dipanggil Adisweta, dan saat ini aku merupakan siswa kelas 12 yang saat ini mengenyam pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara dan merupakan Purna dari Duta SMA Provinsi Bali tahun 2022. Keren banget kan dari Kak Adisweta ini. Nah, Kak Adisweta ini adalah salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri Bali Mandara. Karena saya yakin bahwa SMA Negeri Bali Mandara merupakan gudang dari anak-anak berprestasi. Nah, Kak Krisna Adisweta telah mengikuti program dari pemerintah Jepang. Kalian kepo nggak programnya apa? Jangan berlama-lama keponya, ayo Kak Adi diceritain dong. Oke, jadi awalnya gimana nih? Cerita tentang apa? Oke, jadi Kak Adi itu ngikutin program apa sih yang dibiayai oleh pemerintah Jepang? Oke, jadi untuk penonton semuanya, jadi pada tahun ini di tahun 2023 itu aku mengikuti program Sakura Science High School yang diselenggarakan oleh Japan Science and Technology. Dan itu programnya diadakan di setiap tahunnya. Itu untuk tahun ini Japan Science and Technology itu bekerja sama dengan Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dari Kementerian Indonesia. Dan itu aku diberikan sebuah kesempatan untuk bisa menjadi delegasi Indonesia pada tahun 2023 ini. Oke, jadi Kak Adi itu daftarnya sendiri atau mungkin ada privilege gitu dari Duta SMA? Oke. Ada informasi gitu ya? Ya. Oke, terima kasih Cista. Jadi izin menjawab. Jadi pertama kali aku ikut Sakura Science High School program ini, itu aku menjadi Duta SMA Provinsi Bali dulu pada tahun 2022. Dan setelah hampir purna, itu kita ada informasi dari Direktorat SMA untuk dari kita di internal di Duta SMA itu untuk bisa mengikuti seleksi dari Sakura Science High School program ini. Benar-benar. Jadi karena waktu tahun 2021 itu untuk program ini kita di Indonesia dapat kuota sekitar 5 orang untuk siswa, ya 5 orang untuk siswa Indonesia, siswa SMA di seluruh Indonesia. Nah, dan sedangkan sekarang itu kita berkesempatan untuk menambah sejumlah 35 siswa, itu 17 siswa SMA dan juga 18 dari siswa SMK. Dan sedangkan untuk siswa SMA itu diseleksi dari internal Duta SMA. Jadi yang kelas 11 yang mau berjenjang ke kelas 12 itu kita diseleksi, kita mengikuti berbagai tahapan seleksi, dan akhirnya aku juga ikut lolos untuk bisa mengikuti program ke Jepang itu. Oke, berarti total ada berapa orang yang lolos sih Kak? Untuk yang di SMA, untuk yang di bidang SMA itu ada 17 orang, untuk yang SMK itu 18 orang. Yang dari Provinsi Bali kalau salah cuma 2 orang ya? Iya, itu yang SMA 2 orang, sama yang dari SMK dari Gianyar itu 1 orang. Masih. Nah terus ada nggak Kak cerita unik Kakak tentang proses Kakak melewati program dari Sakura Science program ini kayak gitu? Oke. Kayak gimana sih kendalanya gitu? Oke, jadi di sini aku izin ngejelasin ya. Oke. Jadi di setiap proses keberhasilan kita itu pasti adanya sebuah hambatan. Ya, benar. Baik itu kendala, baik dalam prosesnya ada sebuah hal yang memang tidak sesuai dengan planning kita gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu di bulan Mei tepatnya sebelum aku purna duta, kan aku dapat informasi nih tentang Sakura Science High School program ini. Itu pertama untuk seleksinya itu kita ngumpulin berkas, itu ada kayak surat keterangan sehat, kartu keluarga, KTP, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita diminta untuk membuat video selama 5 menit, itu speak English full 5 menit, dan no cut, no editing. Dan itu aku belajar itu hamin 2 hari
Hamin 2 hari. Ya, Hamin 2 hari kita baru hebat sekali diinformasiin. kakak ini. Kita Hamin 2 hari baru diinformasiin kalau ada tes itu. Jadinya aku belajar mati-matian buat speak English about myself, itu tentang nyeritain tentang diri kita dan motivasi diri kita apa untuk mengikuti Sakura Science High School program ini. Nah, jadi itu hari pertama aku buat teks dulu. Aku buat teks panjang yang aku udah tes itu udah 5 menit, dan itu aku belajar dari seharian dari siang sampai malam, dan itu sekitaran jam 4 pagi. Jadi itu aku full belajar, cuma ngapalin bahasa Inggris aja sampai 5 menit. Gak dapet tidur. Kuat-kuat. Soalnya di ketentuannya Sakura Science High School program itu kita harus mempunyai bahasa Inggris yang pasif gitu. Jadinya kayak slay gitu, langsung mengalir gitu kan. Ya, sedangkan langsung mengalir harus. kita masih nakar gitu kan. Ini gimana sih gitu. Tapi ya udah. Masih mikir kayak gitu. Tapi intinya ya udah ikutin aja. Kalau misalnya emang jodoh, kalau emang jalannya ke sini, Aston Karo lolos. Dan akhirnya diumumkan kalau aku lolos termasuk ke dalam 17 besar yang ikut program itu. Oke, berarti yang 17 besar ini udah pasti ya berangkat ke Jepang gitu. Tapi sebelumnya Kak Adi tuh expect gak sih kalau Kak Adi bakal lolos program ini? Oke, sebenarnya enggak sih. Dari awal seleksi enggak, karena ekspektasinya itu kadang beda gitu kan ya. Dari apalagi dari seluruh Indonesia gitu kan. Itu kita diseleksi. Kamu tahu kan kalau di seluruh Indonesia, apalagi anak Jakarta, Jaksel itu Inggrisnya tuh emang udah expert banget. Ya. Sedangkan kita yang baru nyemplung gitu kan, tiba-tiba ikut seleksi kan, aduh kayaknya aku nggak mungkin deh gitu. Tapi ya berkat doa orang tua juga, berkat fasilitas sekolah juga yang menyediakan, baik apapun itu Aston Karo bisa lolos. Oke, dan ini juga nganterin Kak Adi buat dapet ya naik pesawat gratis ke luar negeri gitu. Bener banget. Terus persiapannya Kak Adi atau pre-departure-nya itu kayak gimana sih? Sebelum berangkat gitu, pasti kan dapat ada pembinaan. Persiapan gitu ya? Iya, persiapannya seperti apa? Oke, jadi dari awal ketika aku mengikuti program ini kan, itu aku bermimpi banget untuk bisa keluar negeri gitu kan. Dan itu dulunya waktu SMP aku juga pernah cerita ke ibuku, kedua orang tua aku, Bu, kalau nanti aku pengen ke luar negeri gitu. Apapun itu, mau kuliah, mau kerja dan lain sebagainya. Dan itu Aston Karo aku lolos. Dan setelah itu kita mengikuti tahap pre-departure namanya, itu persiapan di Jakarta, itu di BSD City, dan kita mendapatkan materi itu untuk persiapan ke Jepang selama 3 hari. Jadi awal pertama kita ada registrasi dulu, setelah itu kita ada pengenalan tentang program Sakura Science High School program ini, itu dari kementerian juga, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, itu ke sana juga untuk memberikan sosialisasi, dan juga apa aja yang perlu disiapin. Baik itu kita mempersiapkan dari mental, fisik, attitude juga setelah di sana, dan culture yang harusnya kita tetapkan ketika berada di Jepang. Dan itu selama 3 hari. Ada juga sharing session dari alumni SSHP ini di tahun lalu. Dan setelah itu baru kita berangkat di tanggal 30. Itu kita baru ke Cengkareng menuju ke Narita Airport. Oke, berarti berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ya? Iya, kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita 6 jam penerbangan. Itu pertama kali aku terbang selama 6 sampai 7 jam. Oke, lama-lama. Dan itu jet lag gitu kan. Gak kayak gangguan tidur gitu. Apalagi itu sekitaran malam kita terbang dari jam 1 malam, kita pagi jam 7 baru nyampe. Jam 7 pagi baru nyampe di Narita, Jepang gitu. Berarti tempatnya itu di mana, Kak? Kalau pusatnya itu kita keliling Tokyo sih, sekitar Tokyo. Oke. Terus nih, Kak Adi pas sampai di Jepang nih, apa sih first impression gitu about Japan kayak gitu? Kayak mungkin hawanya dingin banget di sini kayak gitu. Siapa tahu ya. Oke, jadi pertama untuk first impression itu pasti panas karena awal aku kesana itu musim panas, Cista. Jadi suhunya itu hampir melebihi Jakarta waktu itu. Jadi Jakarta sekitaran 32 derajat, kita di sana 34 derajat. Apalagi di Bali waktu itu aku cek sekitaran 28. Jadinya sekitaran beda berapa ya? 5 sampai 7 derajatan gitulah. Dan itu pertama kita shock pastinya. Tapi pertamanya itu kita udah dikasih tahu kalau nanti bakalan di sana itu musim panas. Jadinya kita nggak terlalu prepare jaket gitu karena kita bakalan tahu di sana bakalan panas. Kalau pakai jaket kan nambah panas gitu kan. Bener. Dan yang kedua itu culture shock sih. Perbedaan kebudayaan kita sama kebudayaan Jepang gitu kan. Baik dari segi kita ngantri gimana, baik segi manajemen waktu dan lain sebagainya. Selain itu
Di sana tempatnya bersih banget. Tahu kan Pasti Jepang? jauh, ya jauh dari Jepang Indonesia gimana? gitu ya. Jepangnya disiplinnya tuh emang disiplin banget karena mereka terdidik dari awal, dari kecil. Iya, dari mereka, kecil mereka. SD sampai SMA sampai menempuh ke jenjang perguruan tinggi gitu. Jadi itu sih yang kadang oh my god, ternyata Jepang seperti ini loh gitu. Ya. Emang terstruktur dengan baik. Ya, kayak kita lihat dari mungkin media sosial aja udah wah shock banget kok Jepang sampai segini ya. Bener. Apalagi nyampe di sana pasti lebih shock lagi. Nah, kalau boleh tahu sana berapa hari Kak? Dan ada nggak jadwal atau planning yang ditetapkan oleh panitia di sana gitu untuk kegiatan kita tiap harinya di sana? Oke, kayak sejenis rondon gitu ya. Benar. Oke, jadi setelah kita pre-departure 3 hari di Jakarta, di BSD itu kita dari tanggal 30 sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 2 kalau nggak salah. Totalnya berapa? 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitaran 7 hari. Sekitar hampir seminggu. Iya, hampir seminggu kita di sana. Jadi untuk bentar, rondonya aku lupa. Oke, bisa Kak, bisa dibuka. Oke, jadi hari pertama kita kan ke gini dulu dari Cengkareng menuju ke Narita Airport. Itu hari pertama kita tiba di sana pukul 7 pagi. Jam 7. Baru di bandara kita check-in barang, baik registrasi itu ngecek paspor juga sama barang-barang juga. Dan setelah lengkap kita langsung ke Imperial Palace atau Nijubashi Bridge. Jadi Oke, anggap aja tahu Kak, saya nggak tahu. Anggap aja tahu gitu. Jadi itu kayak gini, tempatnya itu kayak kekaisaran Tokyo. Itu ada di Chiyoda. Itu kayak tempat untuk mengenang gitu nggak sih, mengenang jasa berarti kekaisaran. Berarti kalau abis landing tuh langsung ke sana gitu? Iya, kita nggak ke hotel dulu, nggak ke hotel dulu. Jadi barang-barangnya itu kita taruh di bawah bis. Kayak di bis tuh kan ada bagasi gitu. Iya, benar-benar. Kita ke sana dulu, abis itu baru ke Imperial Palace langsung. Dan itu sumpah panasnya 34. Luar biasa. Jadi kita harus pakai payung. Tumben itu pertama kali. Pakai payung. Kita harus pakai payung. Setelah itu kita ke Akihabara untuk lunch. Kita di resto juga. Dan setelah itu kita ke Asakusa. Kakamise itu tempat shopping street. Jadi kita di sana beli kayak oleh-oleh Jepang dan sebagainya untuk keluarga. Pergi aku di sana, aku kepikiran buat beli oleh-oleh kayak buat teman-temanku, adik-adikku yang ada di sekolah gitu. Setelah itu baru sorenya baru kita sampai ke hotel Metropolitan Edmond Tokyo. Jadi sekitaran 30 menitan dari Asakusa gitu. Tapi ini kan kakak ceritain tadi banyak banget ya kegiatan kakak di sana pastinya dan juga padat. Kakak sama siapa aja sih di sana Kak gitu. Oke, jadi gini ya. Di dalam Sakura Science High School program ini itu kayak terbagi ke beberapa grup. Di beberapa grup itu campuran negara. Iya, campuran negara. Tapi sekitaran negara Asia aja. Oke. Jadi waktu itu aku ada di grup B, Indonesia itu ada di grup B. Jadi kita dapat negara kayak Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina, sama Laos. Jadi kita di grup B. Jadinya orang tuh? Rondon kita sama. Untuk orangnya itu kita kurang tahu untuk kuota per masing-masing gini. Benar-benar. Ya, tapi untuk Indonesia itu kita ada 35 siswa perwakilan untuk kesananya gitu. Jadi kita bareng-bareng sama mereka sesuai rondon mereka. Tapi ada juga yang beda jadinya. Misalnya Laos ke tempat names, kita ke University of Science kayak gitu. Jadi biar nggak bertabrakan, kayak sinkron, kayak di rolling gitu dia. Di rolling, benar-benar. Terus selama kakak di sana dapat kenal nggak teman-teman baru gitu dari luar negara Indonesia gitu? Jadi selain kita mengikuti program ini dalam ajang menambah ilmu pengetahuan gitu kan ya, kita juga harus mencari sebuah relasi ketika kita mengikuti suatu program, baik itu di dalam negeri dan di luar negeri pun. Nah di sana aku menyempatkan diriku untuk bisa membangun relasi, apalagi itu teman antar negara gitu kan ya. Bener, itu privilege yang dapat banget. Jadi aku kenalan dengan beberapa teman, ada dari Thailand juga, Filipina, Laos juga ada, sama Singapura juga ada. Jadi siapapun yang ketemu dan kayaknya ini cocok deh kita ajak temenan, ya udah temenan. Kita juga mutualin Instagram juga, sosial media juga. Oke. Sampai sekarang juga masih kontak-kontakan Kak? Masih. Kadang kalau misalnya kita mau ngepost tentang kegiatan itu, ada juga yang nge-tag gitu. Orang kan nge-tag kayak gitu. Oke. Terus di Jepang nih kita pasti tahu ya setiap negara itu punya makanan-makanan yang unik nih. Nah di Jepang tuh makanan yang paling cocok sama lidah kakak tuh makanan apa sih Kak gitu? Karena kakak bisa makan sushi nggak Kak? Yang mentah? Oke. Nggak bisa. Terus di sana kakak
Yang paling nyaman tuh lidahnya tuh makanan apa, Kak? Oke, dari berbagai jenis makanan gitu kan. Dari berbagai jenis makanan, dari hari pertama sampai hari terakhir itu yang paling aku nyamanin adalah ramen aja. Ramen sisanya, aja. Ya sisanya tuh nggak ada yang Baru menarik. selama kurang lebih 6 hari itu makan ramen aja. Nggak, jadi gini. Jadi hari pertama itu kita makan ramen, dan karena itu menarik, jadinya itu aku suka ramen. Tapi di hari kedua kita beda lagi nih. Kita kayak dikasih sebuah kupon, dan kita bebas milih makannya sendiri. Nah di sana letak kesalahanku. Waktu itu ada resto yang self service, itu kayak kita yang melayani diri kita sendiri. Benar-benar. Dan aku mesen apa waktu itu ya? Ini nggak tahu, itu aneh, makanan Jepangnya aneh. Mungkin bagi orang Jepang itu biasa ya, enak pasti. gitu. Tapi aku kayak kok hambar gini ya gitu. Itu satu kuponku itu Langsung hangus. Jadi tapi sana nggak sampai kelaparan kan Kak gitu? Enggak. Di hotel kita dapat juga, tapi belum terlalu terbiasa sama makanan Jepang gitu. I see. Nah tadi kan kita udah sempet ya Kak ya bahas secuil tentang kultur shock Kakak tentang negara Jepang. Nah sekarang secara garis besarnya deh Kak, apa sih yang membuat Jepang itu beda dengan Indonesia? Karena pastinya ada perbedaan ya dari negara maju dan negara berkembang seperti itu. Oke, jadi di sini setelah aku observasi, ketika aku mengikuti kegiatan itu, aku amati apa yang membedakan Indonesia dengan Jepang itu adalah pertama tingkat kedisiplinan mereka. Disiplinannya. Ya, Pasti jadi itu. kamu tahu kan gimana kalau Ya, kedisiplinan Indonesia, bener-bener. ya itu perlu kita benahi bersama. Karena dari pengalaman aku juga, ketika aku ikut pre-departure, kan kita diminta buat manajemen waktu biar tepat waktu gitu kan ya. Nah, namun kita di sana agak kurang. Kita juga ada telat-telatan dikit, kayak ya telat 5 menit, 15 menit gitu. Tapi ketika di Jepang kita harus wanti-wanti banget. Itu yang jadi culture shock kita, dan kita harus menyesuaikan tentang itu di Jepang. Jadi mereka tuh kayak intinya lewat 1 menit aja itu udah no gitu, udah nggak. Karena itu kan juga berarti kita tuh menghargai ya. Iya, mereka dalam bentuk menghargai kayak orang gitu. Tingkat kedisiplinan mereka yang pertama, karena itu jadi hal utama mereka. Yang kedua itu Apalagi? attitude mereka juga. Di Indonesia nggak kalah juga sih, tapi kita juga harus bisa apresiasi Jepang. Itu Benar-benar. attitude mereka juga baik banget. Dan setelah itu dari segi infrastruktur bangunan. Jadi Jepang itu kayak mereka udah ngetata gimana bakalan kota mereka, baik dari segi lingkungan dan juga sosial gitu. I see. Selain itu dari jadi kan aku ikut program ini kan tentang penelitian ya, tentang penelitian dan juga sains teknologi. Nah, jadi mereka di sana di Jepang itu para siswanya atau para mahasiswanya yang ingin melakukan penelitian itu mereka lengkap dikasih sebuah fasilitas kayak hal apa yang diperluin untuk eksperimen mereka itu ada di sana gitu. Sedangkan kita kalau di Indonesia itu kalau misalnya kita pengen meneliti apa nih, itu masih ada beberapa hal yang belum kita bisa dapatkan karena fasilitasnya masih belum lengkap. Benar-benar. Itu yang masih kita perlu gali lebih dalam, kaji lebih dalam untuk bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik gitu. Benar, berarti sana juga mungkin karena pelopor teknologi ya. Iya, mungkin. faktor teknologi. Itu dah. Terus, nah tadi kan udah nih tentang hal yang membedakan antara Indonesia dan juga Jepang. Kakak di sana ada nggak pengalaman unik atau pengalaman lucu selama berada di sana gitu? Soalnya kan kita ketahui ya kalau di Semanbara itu Kak Adisota ini adalah seorang yang benar-benar humornya anjlok gitu ya. Jangan percaya guys. Angkatan 13 mengaku itu semua. Benar kan teman-temannya? Benar, anggapnya benar. Yang nonton like aja. Oke. Jadi pengalaman unik selama aku di Jepang itu ada ketika aku mengikuti kegiatan waktu di University of Science. Jadi di hari ketiga kalau nggak salah kita ada kunjungan ke University of Science itu di Tokyo. Tokyo University of Science. Oh, oke. Ya, itu di Tokyo di ibu kota, dan kita waktu itu dapat lecture. Jadi kayak sebuah kita simulasi jadi mahasiswa gitu loh. Siswa SMA yang simulasi menjadi mahasiswa yang ada di Jepang gitu. Benar-benar. Dan lecture-nya itu kita bersama dengan Profesor Akiyama. Jadi Profesor Akiyama itu Jin Akiyama namanya. Itu udah terkenal banget. Jadi dia profesor ahli matematika. Jadi dia juga dapat penghargaan Nobel. Jadi kayak membuat penelitian yang luar biasa gitu. Dan itu aku dapat materi tentang matematika campuran bahasa Inggris. Jadinya ini apa ini? Pecah kepalanya. Iya.
Apalagi kan tahu kan kalau orang Jepang itu ngomong bahasa Inggris gimana, kayak pronunciation-nya itu beda. Masih kurang beda banget. Iya beda, jadi ya Tuhan kuatkan aku ya Tuhan selama ini. Tapi masih bersyukur Kak di sana nggak ada yang pakai bahasa Jepang kan pas jelasinnya. Ada, tapi ya kita berusaha mengerti, tapi kebanyakan kita pakai bahasa Inggris. Gitu. Selain itu pengalaman uniknya aku juga pernah nyasar di hotel. Di hotel? Ya. Nyasar. Okay. Ya. Jadi gini ceritanya tuh, aku kan berlima nih di kamarku. Berlima sama orang Indonesia. Nah dan aku ada di lantai 10. Sedangkan aku gak punya kartu nih. Sedangkan untuk 5 orang ini tuh cuma punya akses 1 kartu untuk masuk ke dalam kamar kita. Di lantai 10 itu. Benar-benar. Nah baru aku ketemu sama orang Singapura yang ikut program ini juga. Cewek. Nah itu aku ikut sama dia, jadi aku minta tolong buat pencitin nomor lift nomor 10. Nah tapi karena dia di lantai 7, aku nggak nih, ini udah lantai 7 tapi aku malah ikut keluar ke lantai 7. Jadi mereka aneh gak sih? Ini kok ikut gitu, tapi aku nggak denger itu. Berarti kamar kakak di lantai 7? Iya, aku ke lantai 7, aku masuk terus? Ke orang Singapura. Setelah itu aku inget, karena di setiap hotel jalannya itu sama ya, dan kamarnya itu hampir mirip gitu, ya mirip-mirip. Jadi aku yang ngerasa ini kamarku, kayaknya ini pintu kamarku deh. Aku gedor lah, duduk gitu, permisi gitu. Terus? Tiba-tiba dibukain, beda orangnya, orang Singapura gitu. Jadi aku malu, jadinya ya udah aku langsung lari aja. Aku nggak hirauin. Mohon maaf ya untuk teman-temanku yang dari Singapura. Nggak ngerti mereka Kak bahasanya. Oke, nanti mungkin editornya bisa tambahin subtitle di bawah ini. I'm sorry. Oke. Membahas apa lagi ya Kak ya? Nah di sana itu kakak ngerasa gini nggak Kak? Aduh kok kangen keluarga gitu ya, kangen teman-teman di sekolah gitu. Soalnya kan pasti jauh ya. Terus kakak kan sebagai seorang Hindu gitu. Apalagi itu waktu itu galungan. Galungan ya? Galungan waktu itu galungan. Iya sih, Tabarengat juga galungan. Jadi di setiap suatu kegiatan itu pasti kita adanya positif dan juga ada kelebihan ataupun kekurangan gitu kan ya. Nah kelebihannya itu kita bisa mengeksplor diri kita menjadi lebih baik dan bisa memperdalam ilmu pengetahuan kita. Nah sedangkan aku di sana aku belajar ilmu pengetahuan baru, penelitian, baik itu teknologi, sains dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain aku juga rindu pasti sama keluarga di rumah, sama teman-teman asrama juga. Jadi kayak mereka lagi ngapain sih gitu, walaupun aku ada di sini, tapi aku juga kangen mereka. Jadinya aku ya berusaha untuk membelikan oleh-oleh mereka gitu. Dan berhubung waktu itu galungan, itu tanggal berapa ya, di hari Rabu itu galungan, jadi aku nggak di rumah dan teman-temanku pada pulang. Jadinya aku niat nih buat konten galungan di Tokyo gitu. Jadi terus buat gak kontennya? Ya, galungannya di Tokyo nih. Dan itu first time bagi aku bisa galungan di Tokyo itu sih. Galungan di Tokyo. Galungan di luar Bali aja rasanya udah nyesek kayak, apalagi di luar negeri gitu. Nah itu kan cerita secara umumnya kakak. Selama mengikuti program ini gitu. Mungkin kalau mau yang lebih detail lagi bisa DM kakak langsung. Ada di Instagram. Instagramnya ini ya. Untuk nanti editor di sini Instagramku @adisweta_28. Dan itu untuk WA juga bisa. Biasa kakak modus. Oke, lanjut. Nah itu kan tadi cerita kakak nih. Sekarang hal apa sih yang dapat kakak petik dari pengalaman kakak tadi? Dan apa sih harapan kakak ke depannya tentang pengalaman kakak yang dapatkan ini gitu? Kayak misalnya harapan untuk adik kelas kayak gitu. Oke. Intinya menurut kakak aja. Jadi hal apa yang bisa kita petik gitu kan ya? Benar. Jadi satu-satu dulu ya. Jadi hal apa yang aku bisa petik setelah aku bisa mengikuti program Sakura Science High School ini yang diadakan oleh JST atau Japan Science and Technology, itu yang pertama itu aku bisa mengeksplor diriku untuk bisa lebih mendalam mengetahui tentang penelitian. Apalagi kan kamu tahu kan Jepang itu teknologinya maju banget. Dan itu kita di penelitian itu mereka unggul. Jadi di sana aku mengetahui tentang material science, teknologinya, baik itu berbasis apapun itu yang canggih, itu bisa kita terapin nantinya di Indonesia. Dan apalagi yang mau nyari menjadi peneliti muda gitu kan, apalagi kita karena sekolah berbasis riset ya, itu sangat berguna banget bagi aku untuk bisa nantinya sharing bersama adik-adikku untuk menggali ide
tentang penelitian yang nanti akan kita lombakan baik di ajang fiksi atau opsi gitu. Jadi itu emang berguna banget. Dan yang tadi apa yang kedua? Yang kedua apa sih harapan kakak ke depannya lagi? Jadi harapanku untuk adik-adikku, jadi tahun depan itu Sakura Science High School program ini bakalan ada lagi. Dan aku berharap adik-adik semuanya bisa mengikuti, bisa berpartisipasi untuk Dana Sungkare, semoga lolos di salah satu dari kita, karena program ini sangat menguntungkan, sangat berdampak besar banget, apalagi kita mencari sebuah relasi gitu kan ya, ilmu gitu. Dan apalagi nanti sertifikatnya itu kita bisa buat daftar beasiswa ke Universitas Jepang gitu. Ya, jadi worth it banget. Dan dengan ikut ini, di samping kita mencari pengalaman kayak dapat tiket pesawat gratis, naik pesawat gratis ke negeri orang gitu, kita juga dapat privilege untuk bisa mengajukan beasiswa ya. Benar. Apalagi kan di Jepang udah terkenal banget nih universitas di sana gitu. Oke deh kak, sekarang yang terakhir. Apa tuh? Kesan dan pesan kakak untuk para penonton. Tadi kan untuk adik-adik nih, untuk para penonton kan untuk banyak kalangan usia seperti itu. Jadi silakan. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek juga nonton ini ya? Iya, nanti saya share kakek nenek saya. Nenekku. Oke. Jadi untuk kesan dan pesanku, yang pertama itu sangat luar biasa banget karena bisa menjadi representatif dan juga sekaligus delegasi Indonesia untuk bisa mewakili di Sakura Science High School program ini. Iya. Dan di sana aku mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang nantinya bisa aku jadikan bekal untuk bisa melaju ke pendidikan selanjutnya. Dan setiap sebuah perjalanan untuk kita bisa mencapai kesuksesan itu pasti ada prosesnya kan. Dan untuk para penonton semuanya, ketika kita ingin mencapai suatu hal, kita pasti perlu sebuah proses. Dan jika kita analogikan misalnya, ketika kamu menyukai sebuah senja, itu kamu pasti juga bukan senja. Ketika kamu menyukai sebuah langit, kamu pasti tidak hanya akan menyukai senja dan juga pelanginya saja. Kamu harus pasti menyukai mendungnya juga, gemuruhnya juga, hujannya juga, dan sama halnya dengan kehidupan ini. Jadi kita tidak hanya bisa untuk menyukai apa hasil yang kita dapatkan saja, tapi kita juga harus bisa menyukai bagaimana progres kita untuk melaju ke sana sebelum melangkah ke jenjang yang menuju kesuksesan gitu. Baik. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dari Kak Adi Sweta kita belajar bahwa kita harus menghargai sebuah proses. Dan ya, kita telah belajar hari ini pengalaman yang sangat hebat dari seorang Kak Krisna Adi Sweta. Hebat dari mana? Dari Hong Kong. Hebat dari Jepang dong pastinya. Siap. Dan melalui program ini, Kak Adi Sweta telah membuktikan bahwa anak dari kalangan manapun bisa menjadi seorang yang sukses. Dengan bimbingan seorang guru, dengan sekolah yang mendukung, dan juga tentang kemauan diri sendiri, akan mengarahkan kita kepada tujuan dan mandat Tuhan yang paling baik. Oke, jadi sebelum berakhir Cista, jadi aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama itu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa mengikuti program ini dan sekaligus bisa berada di podcast ini, pastinya di Smanbara Channel ini. Dan selain itu aku juga berterima kasih kepada kedua orang tua aku yang ada di rumah. Halo Ibu Bapak, jadi terima kasih banyak karena sudah mendukung Sweta hingga bisa sampai ke titik ini. Dan selain itu aku juga berterima kasih kepada sekolah SMA Negeri Bali Mandara yang awalnya aku kesini itu sebagai siswa yang tidak memiliki apapun hingga akhirnya aku bisa memiliki mimpi dan akhirnya mimpi itu bisa terwujud sekarang. Dan untuk itu Sweta sebagai seorang siswa SMA Negeri Bali Mandara ingin melanjutkan mimpi ini dan bisa menjadi representatif nantinya sebagai lulusan SMA Negeri Bali Mandara yang memiliki jiwa kepemimpinan dan juga jiwa pemikir. Selain itu aku juga berterima kasih kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri Bali Mandara karena selama ini sudah berhasil mendidik siswanya dan bahkan bisa mengajarkan attitude baik itu kebaikan dan lain sebagainya hingga mereka mencapai kesuksesannya, termasuk juga aku seperti itu. Dan ya,
kalimat Kak Adi tadi adalah kalimat terakhir yang ada di konten kali ini. Kita bisa belajar bahwa kita dapat belajar di mana saja dan dari siapa saja. Ya, benar. Termasuk Kak Adi Sweta. Jadi jangan bilang hebat dari Hong Kong lagi, karena Kak Adi Sweta itu hebat bagi saya dan bagi kita semua. Dan inilah inspirasi kita hari ini. Karena setiap hal adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Dan inilah akhir kata saya ucapkan terima kasih pada para penonton di Private Class. Thank you.